Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang hukum mentaati pemimpin yang zalim. Taat kepada pemimpin adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Ada dijelaskan dalam Quran dan juga ada dalam beberapa hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan hadis riwayat Muslim an Abi Dzar qala inna khalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana abdan muhatta al-atrafi. Hadis ini datangnya dari Abu Dzar. Ia berkata, sesungguhnya telah mewasiatkan kepadaku kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, agar aku mendengar dan taat walaupun yang berkuasa adalah bekas budak yang terpotong hidungnya, maksudnya cacat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada lagi hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man ya'sini faqad asallah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Wa man ya'sil amira faqad asani." Maksudnya, barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa mentaati seorang pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Dalam ayat di atas mempunyai pengertian bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah pada urutan yang ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini kita lakukan selama pemimpin tidak memerintahkan melakukan kemaksiatan kepada kita. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan mentaati. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tetap wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, walau mereka itu zalim atau berbuat maksiat kepada Allah, asalkan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis ini agak panjang, yang intinya Hudzaifah bin Yaman berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu saya berada dalam kejahatan, kemudian Allah menurunkan kebaikan," maksudnya agama Islam, "kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan tersebut timbul lagi kebaikan?"
Beliau menjawab, iya. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan? Beliau tetap menjawab, iya. Lalu Hudzaifah bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku dan mengambil sunnah bukan dari sunnahku. Lalu akan datang seorang laki-laki yang hati mereka sebagaimana hatinya setan dalam rupa manusia. Lalu Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku, apa yang Anda perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, dengar dan patuhilah kepada pemimpinmu, walaupun ia memukul punggungmu dan merampas harta bendamu. Dengar dan patuhilah dia. Ini hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ketahui dalam hadis tersebut bahwa memukul punggung dan merampas harta benda tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh agama adalah termasuk zalim atau kemaksiatan. Tapi kita tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaati pemimpin itu selama dia tidak memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kita dianjurkan bersabar kepada pemimpin meskipun dia berbuat kezaliman. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyatan. Maksudnya, siapa yang tidak menyukai kebijakan amir atau pemimpinnya hendaklah bersabar. Sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal saja, ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ada lagi hadis riwayat Muslim yang intinya Salamah bin Yazid al-Ja'fi itu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapatmu jika para penguasa yang memimpin kami selalu menuntut hak mereka atas kami, tapi mereka tidak mau memenuhi hak kami? Sikap apa yang akan Anda anjurkan kepada kami? Maka beliau berpaling. Lalu ditanyakan lagi kepada beliau, dan beliau pun tetap enggan menjawabnya. Hingga 2 atau 3 kali pertanyaan itu diajukan kepada beliau. Lalu beliau bersabda, dengarkan dan taatilah. Sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan mereka, sebagaimana kalian juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Kita dilarang memerangi pemimpin yang masih mau melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satakunu amara'u fata'ifuna wa tungkiruna faman arafa bari'a waman angkar salima walakin man radhiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum qala la ma shollu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang intinya akan datang para penguasa, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari perbuatan mereka. Siapa yang tahu, maksudnya kemungkarannya, hendaklah berlepas diri. Dan barang siapa mengingkari, maka ia telah selamat. Tetapi bagi yang ridho dan mengikuti, lalu para sahabat langsung menyelah. Bagaimana jika kita perangi saja? Lalu beliau menjawab, tidak, jangan selama mereka masih sholat. Ada ungkapan,
semakin baik rakyat, maka semakin baik pula pemimpinnya. Hal ini pernah terjadi pada pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa pada zaman kamu ini banyak terjadi pertengkaran dan fitnah?" Maksudnya musibah. Sedangkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak pernah. Maka Sayyidina Ali menjawab, karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rakyatnya adalah aku dan para sahabat lainnya. Sedangkan pada zamanku ini yang menjadi rakyatnya adalah kalian. Maksudnya pada zaman Nabi itu rakyatnya adalah baik-baik. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, untuk mengubah keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap orang mengkoreksi dan mengubah dirinya sendiri, bukan mengubah penguasa yang ada. Hendaklah setiap orang mengubah dirinya jauh lebih baik dulu, maka nanti penguasa akan berubah juga menjadi baik. Dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Intinya, kita diwajibkan untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin yang memimpin kita, meskipun pemimpin itu dolim kepada siapa saja, baik dolim kepada Allah maupun dolim kepada kita, baik bermaksiat kepada Allah, asalkan pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kita berbuat maksiat kepada Allah. Kalau pemimpin itu memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah, kepada kita, maka kita tidak wajib mendengar dan mentaatinya. Sebab pemimpin yang dolim itu nanti akan mempertanggungjawabkan kedolimannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Lalu selama pemimpin itu masih melaksanakan sholat, maka kita tidak boleh memeranginya. Lalu kalau kita ingin menjadikan pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, maka kita harus mengubah diri kita dulu, mengoreksi diri kita dulu, dan kita jadikan diri kita itu menjadi masyarakat yang baik, sehingga nanti pemimpinnya menjadi pemimpin yang baik. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.